Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Simponi, selamat datang di podcast Simponi dengan tema Ngobrol Santai Sekolah. Hari ini kita kedatangan spesialis dari dunia perosisan. Sebelum itu, kalian pasti tahu dong OSIS itu apa dan siapa saja sih yang bisa menjadi anggotanya. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung aja kita sambut ketua dan wakil kita, Najwa dan Bero. Halo teman-teman semuanya. Nah, mereka di sini akan bercerita lebih banyak terkait dunia perosisan. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu ya. Nama, kelas, dan jabatannya nikah. Bisa dari Najwa atau Bero? Dari Vero dulu mungkin ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Vero Aryan Bakul Jumtaksnya, bisa dipanggil Vero, dari kelas 8D. Jabatan Wakil Ketua OSIS. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Najwa Dimas Putri. Biasa dipanggil Najwa. Aku dari kelas 9A dan jabatan aku sekarang menjadi Ketua OSIS periode 2024-2025. Nah, udah kenalannya ya Sobat Simponi. Kita lanjut langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Nah, oke Wak, kenapa sih kamu dulu mutusin untuk ikut OSIS? Mungkin kalau dari aku dulu ya, aku dulu itu mutusin buat ikut OSIS karena aku dulu tuh sempat sebelum aku masuk SMP OSIS gitu sama FYP di TikTok ya mungkin. Benar banget ya. Ya mungkin banyak banget lewat di FYP kayak ternyata organisasi OSIS itu seru ya, terus mungkin dari kepanitiaannya, lalu MPLS dan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan OSIS itu ternyata seru ya. Dari situ tuh aku mulai kayak apa aku ikut OSIS aja ya, kayaknya asik gitu. Dan makanya dari situ aku pikiran buat ikut OSIS. Nah, kalau kamu Vero? Saya itu kepingin jadi OSIS karena untuk menambah pengalaman dan membentuk karakter saya ini menjadi lebih baik. Saya ingin menjadi OSIS terimimin dari pas MPLS itu. Melihatnya kakak OSIS yang sangat ceria dan ramah. Iya. Jadi awalnya dari kakak MPLS, habis itu kamu langsung ada apa? Niatan, iya. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Nah, pengalaman apa sih yang paling berkesan yang pernah Vero dan Najwa alami selama di OSIS? Pero mungkin dulu ada yang Ada sesuatu something yang spesial lah buat apa kamu di OSIS? Suatu something apa ya? Yang misal kayak Apa? kalau lagi kelas meet atau Kelas apa meet. itu bisa diceritakan ke Sobat Simponi. Ya, jadi di OSIS itu banyak pekerjaan ya gitulah OSIS ya. tapi asik. Asik ya. Tapi saya sedih melelahkan. Capek itu aja ya. Iya, itu aja. Kalau Najwa gimana? Kalau mungkin dari aku ya, kayaknya mungkin waktu tes itu Kenapa? kalau waktu tes itu kan aku tuh lewatin 3 tes ya, ada tes wawancara, tes PBB sama tes tulis. Nah menurut aku itu deg-degan banget dan itu kerasa kayak apa ya? Ya kayak berbeda dari sebelumnya gitu. Ya benar. Jadi kayak wah ini mengesankan banget buat aku. Gitu sih. Oke, baik-baik. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, bidang apa aja sih yang ada di OSIS? Bisa dijelaskan di sini satu-satu. Mungkin sama apa tugasnya? Mungkin kalau di OSIS ada 9 sekbid. Yang pertama ada sekbid dokumentasi. Jadi sekbid dokumentasi ini biasanya kalau misalnya ada kegiatan kayak perayaan yang besar atau ada event tertentu, biasanya mereka ini yang mendokumentasikan kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu yang kedua ada sekbid komunikasi. Jadi biasanya kalau misalnya ada event yang membutuhkan MC, biasanya kita carinya di sekbid komunikasi. Jadi nanti mereka yang akan menjadi MC mandu acaranya sampai selesai. Terus ada sekbid keamanan juga, jadi yang membantu menertibkan selama event berjalan. Terus ada sekbid bela negara.
Kalau bela negara ini mungkin lebih condong ke ini ya, kegiatan kayak 17 Agustus Ya. itu apa ya, Sekbid Budi Pekerti. Budi Pekerti ini biasanya ada keterkaitannya dengan sopan santun juga. Iya. Jadi kayak misalnya apa ya? Kayak kesopanan itu yang handle. Ya betul. Terus ada Sekbid keagamaan. Biasanya mereka ini terlibat dalam kayak maulid nabi, terus sholawatan seperti itu. Lalu ada Sekbid apa ya? Sekbid ini nih. olahraga. Ya, Sekbid olahraga. Biasanya Sekbid olahraga ini terlibat dalam kegiatan pas meeting yang itu acara yang paling meriah. Tunggu dari Ya. mahasiswa. Ternyata banyak sekali ya seksi-seksi bidang di organisasi. Itu masih banyak lagi ya. Ya, wis panjang lah. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, terus menurut kamu apa saja sih manfaat terbesar yang kamu dapatkan dari BOSIS? Manfaat selama di organisasi boleh, manfaat di luar organisasi juga boleh. Bisa monggo diceritakan. Mungkin aku dulu ya. Kalau aku mungkin rasa aku tuh jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi sambil berjalannya mengikuti organisasi lalu menjadi siswi, biasanya menjadi satu keluarga, jadi aku bisa berevaluasi ke depannya bagaimana cara menyampaikan suatu informasi di hadapan publik seperti itu, lalu meningkatkan kepercayaan diri juga, dan belajar mengenai tentang kepemimpinan. Jadi aku bisa nanti nih cara aku menghandle teman-teman itu seperti apa. Kalau aku sendiri bisa berbaur sama organisasi ya, dan bisa bekerja sama dan lain-lain. Ya, berarti banyak sekali manfaat yang didapat selama kalian mengikuti OSIS. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, tapi banyak nih teman-teman yang merasa ragu ikut OSIS karena sibuk Iya. atau nyita waktu belajar. Nah, gimana tuh cara kalian membagi waktu antara organisasi dan belajar versi kalian? Dari aku dulu ya. Jadi nggak apa-apa nggak ikut pembelajaran. Tapi nanti kalau ada tugas dari Bapak Ibu Guru bisa bertanya ke teman sekelas dan mengerjakan tugas itu dikumpulkan ke mabel sendiri-sendiri. Jadi Ya, ikut itu kali jalan saya. Ya. di tepat waktu. Jadi organisasi jalan, tugas juga tetap dikerjakan. Iya. Kayak Nah, gitu. itu guys, kalau kalian ikut organisasi jangan khawatir kalau ada tugas yang ketinggalan, bisa kok disusul asalkan ada izin dari Bapak Ibu. Mabel. Mungkin kalau dari aku sarannya kalian bisa bikin ini ya, schedule. Jadi kalian bisa bikin nanti itu kegiatannya itu apa aja, terus nanti ada tugas apa yang sekiranya harus dikumpulkan secepatnya, bisa kalian kerjakan lebih dahulu setelah pulang dari kegiatan kepanitiaan. Jadi kalau bisa kumpulkan cepat. Nah, begitu kadang-kadang juga. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, oke, apa perubahan atau dampak positif yang kalian lihat di dalam diri kalian sejak bergabung di OSIS? Dari aku dulu ya. Kalau saya sebelum mengikuti OSIS, saya kurang bertanggung jawab dan melalaikan kegiatan-kegiatan di ruang kelas maupun di dalam kelas. Dan saya habis mengikuti OSIS ini bisa membentuk karakter saya menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Kalau dari aku mungkin aku sekarang mungkin lebih percaya diri ya daripada sebelumnya, karena aku dulu tuh sebenarnya nggak malu-malu gitu, dan aku butuh penyesuaian sama lingkungan, jadi nggak bisa langsung langsung asik gitu, nggak bisa, karena ya masih butuh waktu juga. Jadi banyak sekali manfaat yang didapat di organisasi OSIS, terutama yang pertama adalah manfaat sosialisasi dengan teman ataupun guru, itu sangat banyak manfaatnya. Terus juga manfaat yang kedua bisa menambah pengalaman serta menambah pandangan guru ke kalian semua.
Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, menurutmu kenapa penting bagi siswa untuk ikut aktif dalam organisasi sekolah seperti OSIS? Mungkin kalau menurut aku ya, kalian di sana itu bisa melatih kepemimpinan dasar. Jadi kalian itu di sana itu diajarin bagaimana cara memimpin teman-teman yang lain. Biasanya dalam kayak ada sektif ya, itu biasanya ada ketuanya. Nah, kalian tuh belajar mengkoordinir anggota-anggota kalian. Terus habis itu bagaimana cara bertanggung jawab, terus disiplin. Ini cara aku bagus. Kalau dari Kalau saya ya membantu sesama OSIS dan bekerja sama gitu aja. untuk kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin sebagian teman-teman masih penasaran nih tentang bagaimana sih cara ikut OSIS, terus menyuarakan aspirasi dan kebutuhan teman-teman ke pihak sekolah itu gimana caranya? Kalau mungkin cara ikut OSIS diawali dengan mengikuti tes ya. Jadi kita ada tiga serangkaian tes. Apa itu Kak? Ada tes tulis, wawancara, dan tes PBB. itu. Itu apa kalian kalau sebelum ikut OSIS ada tes-tes yang 3 macam itu kan? Iya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Oke. Apa sih kegiatan OSIS yang menurutmu paling seru dan patut dicoba oleh semua siswa? Saya juga ya. Oke. Jadi ikut OSIS yang sangat saya sukai yaitu menjadi panitia pas ada kegiatan yang seperti kelas meet. Gimana bro kok bisa asik gitu? Ya bisa mengkoordinasikan teman-teman untuk mengikuti kegiatan itu. Mungkin sebelum aku jawab yang ini tadi ada satu yang ini ya, bagaimana cara menyuarakan bagaimana cara OSIS menyuarakan aspirasi dan kebutuhan teman-teman di sekolah. Nah biasanya teman-teman kalau misalnya ada ya beberapa orang itu yang menyampaikan secara individual kepada teman-teman OSIS. Nah itu biasanya kita tampung ya jadi satu, terus kita bisa membuat proposal yang kita salurkan kepada pihak sekolah. Nah mungkin dari situ suara aspirasi teman-teman bisa didengar dan dilihat oleh pihak sekolah. Terus untuk pertanyaan kegiatan yang paling disukai kalau menurut aku mungkin menjadi panitia MPLS. Itu menurut aku seru banget ya karena di sana aku tuh bisa ketemu sama adik-adik juga, terus aku juga tahu gimana sih cara menghandle adik-adik itu gimana gitu. Jadi itu asik banget ya. Terus kita keliling-keliling sekolah, kita tunjukin ada apa aja sih di sekolah, terus kita aslikin bareng-bareng main game, itu sangat seru sekali. Nah, kalian jadi tahu kan bagaimana cara OSIS menyuarakan aspirasi dan inspirasi kalian ke pihak sekolah. Nah, pertanyaan selanjutnya dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Nah, terakhir Najwa dan Vero, buat teman-teman yang masih ragu atau takut ikut OSIS nih, kamu mau bilang apa? Dan biar mereka tertarik itu gimana sih caranya? Mungkin kalau dari aku ya, pesan aku buat teman-teman jangan ragu buat mencoba hal baru. Kalau misalnya kalian ikut organisasi, bukan berarti kalian nggak bisa membagi waktu juga. Jadi di organisasi itu kita juga mendapatkan banyak pengalaman baru gitu loh. Entah dari segi tanggung jawab, kepercayaan diri, atau mungkin yang lain. Jadi yang diharapkan adalah ketika kalian mengikuti organisasi, salah satunya adalah OSIS, kalian itu bisa mengembangkan bakat pendam kalian. Mungkin kalian itu sebenarnya itu bisa MC. Nah kalian tuh masih takut. Nah di situ kan akan mendapatkan kesempatan kayak kalian menjadi MC di misalnya di acara yang setiap Saturday show. Jadi kalian bisa tampil di situ. Wih, keren banget ya tanggapan Najwa dan Vero. Oh iya. Sebelumnya makasih ya Najwa dan Vero udah sharing dan berbagi pengalaman. Nah, Sobat Cimponi, udah gak penasaran lagi kan soal OSIS Mipor? Semoga teman-teman makin semangat ikut OSIS dan lihat OSIS itu bukan cuma sekedar seragam batik pas acara.
Nah, itu dia obrolan santai kita hari ini. Semoga kalian dapat insight baru dan makin tertarik nih buat kampus. Jangan lupa simak terus podcast Boni ya. Jangan sampai ketinggalan episode menarik lainnya. Sampai jumpa, see you.